Saya harap rekan-rekan semua stay positive and tested negative. Roh Kudus dan Kristus. Mungkin ada yang berpikir Roh Kudus hanya hadir ketika Yesus naik ke surga, yang berarti bahwa Roh Kudus dan Kristus sempat terpisahkan. Namun sesungguhnya dari kandungan sampai kuburan dan seterusnya, Roh Kudus dan Kristus tidak pernah terpisahkan dengan Kristus, meski keduanya adalah pribadi yang berbeda dan menjalankan peran yang berbeda. Roh Kudus ikut berperan dalam inkarnasi Yesus. Kelahiran Kristus bukanlah merupakan inisiatif manusia. Ketika berada di dalam kandungan, kuasa Roh Kudus memungkinkan Kristus kudus suci, tak tercemar dosa sejak kelahiran. Kepenuhan Roh Kudus dalam diri Kristus dimanifestasikan melalui pertumbuhan Kristus sebagai manusia. Ini merupakan kegenapan dari nubuat Perjanjian Lama dalam Yesaya ayat 11 sampai 1 ayat 1, Yesaya 11 ayat 1 sampai 3, yakni dikatakan bahwa ia dalam hal ini adalah Mesias, yakni Kristus akan ada padanya. Kemudian dalam baptisan yang diterima Kristus adalah urapan Roh Kudus untuk melaksanakan jabatan-jabatan yang diterima Kristus, yakni sebagai raja, imam, dan nabi. Roh Kudus adalah roh keanakan, the spirit of sonship, dan jaminan dalam diri Kristus yang mengkonfirmasi dan memeteraikan relasi antara Bapa dan Anak yang berinkarnasi. Dan bahkan dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, Kristus selalu disertai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita tahu bahwa Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari karya Kristus. Demikian pula sebaliknya. Roh Kudus adalah sama dengan Roh Kristus. Namun ini bukan berarti identik dengan pribadi Kristus, tapi kesinambungan karyanya. Kiranya melalui penjelasan yang singkat ini kita bisa semakin bersyukur karena Allah kita yang hidup memanfaatkan kita yang percaya dengan Roh Kudus-Nya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan. Baiklah kita membuka hati kita, berdoa meminta Roh Kudus untuk diam dalam hati kita sehingga kita bisa hidup serupa dengan Kristus. Soli Deo Gloria. Kalau kita membaca ayat-ayat seperti ini, apa kesan yang muncul dalam benak kita? Ya, Roh Kudus ternyata adalah pencipta alam semesta ini. Kita seringkali lupa bahwa Roh Kudus sebenarnya juga terlibat dalam penciptaan. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu bekerja bersama-sama dalam semua karyanya termasuk penciptaan. Teologi Reform memformulasikan peran Roh Kudus dalam penciptaan dan pemeliharaan, salah satunya dalam First Confession of Basel. Kita bisa lihat pada pasal yang pertama, "We also believe that God has created all things by His eternal word, that is by begotten Son, and preserves and strengthens all things by His Spirit, that is by His power. And therefore, God sustains and governs all things as He created them." Jadi jelas sekali bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang mencipta alam semesta ini. Selanjutnya, Alkitab secara eksplisit mengajarkan ada dua karya Roh Kudus. Yang pertama, karya khusus, misalnya dalam karya Kristus dan juga inspirasi Alkitab, di mana objeknya adalah seluruh orang percaya dan juga para penulis Alkitab. Yang kedua adalah karya umum, misalnya dalam penciptaan dan pemeliharaan. Dalam karya pemeliharaan ini, Roh Kudus memberikan kehidupan dan menopang keberadaan segala sesuatu. Ini yang disebut preserving. Kemudian berikutnya, Roh Kudus juga memelihara natur dan membuat segala yang ada berfungsi sebagaimana adanya. Ini disebut concurrence. Dan dia juga memimpin segala sesuatunya kepada tujuan akhir, yaitu kemuliaan Allah. Ini yang disebut governing. Pada karya umum ini, objeknya adalah segala sesuatu yang telah Allah cipta. Apa aplikasinya buat kita?
Kapan terakhir kita memuji dan mengagungkan Roh Kudus ketika berjumpa dengan keindahan dunia ciptaannya ini? Kalau kita bisa bernafas, berpikir, dan kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya, ingat, itu adalah karya Roh Kudus yang tidak hanya mencipta seisi dunia ini, tetapi juga memelihara seluruh alam semesta ini. Allah Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados, dan hagios dalam bahasa Yunani adalah sesuatu yang dipisahkan, berbeda dari yang lain. Roh Kudus tidak sama dengan ciptaan yang lain. Memang ciptaan yang lain juga punya roh, akan tetapi Roh Kudus tidak boleh disamakan dengan roh yang lain. Roh Kudus adalah roh yang menciptakan dan menguduskan, dan membuat segala sesuatu itu sesuai dengan karya dan rencana Allah. Kita sering mendengar ajaran untuk hidup Kristus. Nah, menjadi serupa dengan Kristus tidak bisa kita lakukan sendiri. Roh Kudus merupakan peran utama di dalamnya. Roh Kudus dalam kehidupan manusia memberikan pembaharuan moral. Yang tadinya adalah manusia yang selalu berkanjang dalam dosa, yang masih hidup tidak seturut dengan kehendaknya, oleh Roh Kudus diperbaharui secara bertahap untuk bisa menjadi seorang yang layak di mata Allah. Roh Kudus dalam hidup manusia adalah untuk mentransformasi manusia sehingga menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini bukanlah usaha manusia sendiri. Seringkali kita mengira bahwa peran Roh Kudus hanyalah untuk mengingatkan kita untuk membaca Alkitab, melakukan saat teduh, berdoa, mengingatkan kita ketika kita hendak melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapannya. Sesungguhnya Roh Kudus lebih dari hanya sekadar mengingatkan. Roh Kuduslah yang menguruskan hidup kita, supaya kita yang tadinya tersesat dalam kegelapan dibawa menuju terang, menguduskan kita. Roh Kudus menarik kita menjauh dari dosa yang selalu berusaha menarik kita untuk lebih dalam jatuh ke tangannya. Namun Roh Kudus hadir untuk mencegah kita terjatuh semakin dalam, bahkan menggiring kita menjauh darinya. Kiranya melalui perenungan ini kita bisa semakin menyadari untuk bersyukur karena Allah yang begitu besar kasih-Nya pada kita telah mengaruniakan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing, sehingga kita dimampukan untuk hidup kudus, hidup serupa dengan Kristus, dan kita bisa memuliakannya. Soli Deo Gloria. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah yang telah dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ternyata dalam Alkitab orang Kristen disebut orang kudus. Apa sih sebenarnya artinya kudus? Apa peran Roh Kudus dalam pengudusan orang percaya? Apa pula kaitan pengudusan dengan misi Allah? Dalam episode kali ini kita akan belajar bersama-sama peran Roh Kudus dalam pengudusan orang percaya. Dalam Perjanjian Lama, konsep kudus secara sederhana artinya dipisahkan dari yang lain, lalu dikhususkan untuk menjadi milik Allah dan juga ditentukan untuk mengerjakan tugas yang Allah berikan. Contohnya, bangsa Israel disebut bangsa yang kudus itu bukan karena mereka kudus pada dirinya sendiri, tetapi karena mereka dipilih dan dikhususkan Allah untuk mengerjakan maksud Allah. Dalam Perjanjian Baru, dengan hadirnya Kristus, maka menjadi kudus berarti menjadi serupa dengan Kristus. Disinilah kita juga bisa mengaitkan pengudusan dengan misi. Seperti halnya Yesus dikuduskan untuk mengerjakan misi Allah, maka ketika kita dikuduskan, kita juga dipanggil untuk mengerjakan misi Allah yang diberikan kepada kita. Roh Kudus seperti namanya, kudus. Artinya, Dia adalah roh yang menguduskan. Dialah agen transformasi kita. Ada dua hal yang Allah kerjakan melalui Roh Kudus dalam menguduskan kita. Yang pertama,
Roh Kudus membaptis kita ke dalam Kristus. Kita dibaptis, dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus mati bagi dosa, demikian juga seharusnya hidup kita, mati bagi dosa. Kristus juga bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya, hidup yang dipersembahkan bagi Allah. Demikian juga kita yang dipersatukan dengan kebangkitan Kristus, maka kita juga harus memberikan hidup kita bagi Allah. Yang kedua, Roh Kudus memimpin seluruh hidup kita. Hidup yang sudah dibaharui Roh Kudus ditandai oleh kesadaran antara hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Ini dua hal yang kontras. Ketika seseorang hidup menurut daging, maka hal-hal kedagingan akan menjadi objek yang menghisap pikiran, perasaan, minat, dan tujuan hidupnya. Sebaliknya, jika hidup menurut roh, maka hal-hal yang dari roh yang akan menjadi objeknya. Karya Roh Kudus bukan hanya mengubah kondisi kerohanian kita secara radikal, tetapi juga memberikan kecenderungan batin yang baru. Apa aplikasi buat kita? Tiap saat kita kan bergumul dengan pilihan mau taat kepada Tuhan atau mau terus-menerus menikmati dosa. Bersyukurlah kalau kita punya kesadaran seperti itu. Dalam situasi yang demikian, kita terus minta agar Roh Kudus menguatkan kita untuk bisa taat kepada Allah, sehingga Dia mengubah kita makin hari makin serupa Kristus. Hai saudara yang terkasih, sekarang kita akan membahas baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Nah, apakah baptisan Roh Kudus itu sama dengan kepenuhan Roh Kudus? Bukannya kalau dibaptis itu sama dengan kita penuh ya dengan Roh Kudus? Banyak sekali orang Kristen yang mungkin belum bisa membedakannya ya. Mari kita lihat. Pertama kita akan bahas mengenai baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini dapat kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 12. Di mana baptisan Roh Kudus adalah tindakan Roh Kudus menyatukan kita, yaitu umatnya, orang Kristen, kepada Yesus Kristus dan tubuhnya, yaitu gereja. Ini adalah perubahan, conversion, untuk menjadi seorang Kristen, yaitu kita dibawa kepada iman dan dipersatukan dalam Kristus. Maka, dari penjelasan Paulus kita dapat mengerti bahwa baptisan Roh Kudus diterima oleh semua orang percaya ketika mereka mengalami regenerasi atau kelahiran baru. Seperti yang dikatakan oleh John Stott, bahwa baptisan Roh Kudus adalah pengalaman orang Kristen secara universal. Karena ini adalah awal pengalaman orang Kristen, semua orang Kristen menerima Roh Kudus pada awal kehidupan Kristen mereka. Nah, kita akan lihat kepenuhan Roh Kudus. Berbeda dengan baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus memimpin setiap orang yang dipenuhinya untuk memiliki tingkah laku moral yang terkendali dan rasional, dan mentransformasi orang percaya untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Kepenuhan Roh Kudus diperlukan orang percaya untuk mempunyai karakteristik orang Kristen yang saleh, memperlengkapi seseorang dalam melakukan panggilannya, atau memperlengkapi seseorang dalam melakukan tindakan tertentu dari Allah untuk sementara. Maka dari hal ini kita bisa melihat perbedaan baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah karya Kristus, sedangkan kepenuhan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus sendiri. Baptisan Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus, sedangkan kepenuhan Roh Kudus mengajarkan kita untuk makin menyerupai Kristus. Baptisan Roh Kudus adalah anugerah awal ketika kita menjadi umat Tuhan, sedangkan kepenuhan Roh Kudus adalah kondisi yang fluktuatif. Baptisan roh itu satu kali untuk selamanya, sedangkan kepenuhan Roh Kudus adalah terus-menerus diusahakan. Maka baptisan Roh Kudus ini tidak bisa hilang.
dan juga karena ini dinyatakan oleh Allah sendiri. Maka kepenuhan Roh Kudus bisa hilang jika kita tidak menjaganya. Dan juga ini adalah diperintahkan agar kita terus-menerus minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini adalah tindakan Allah semata. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus adalah tindakan Allah dan manusia. Maka kita dapat belajar bahwa baptisan Roh Kudus memberikan kita iman yang mempersatukan kita dengan Kristus. Kita bersyukur hal ini terjadi sekali untuk selamanya, karena kita mempunyai jaminan keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan itu tidak akan hilang. Agar kita dapat dipenuhi Roh Kudus, kita perlu terus minta kepada Tuhan dan dengan tekun menjaganya dengan mengerjakan panggilan kita sebagai pelayan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh William Temple, seorang pembicara khotbah dari Inggris, bahwa dia berkata, tidak ada seorang pun yang dipenuhi Roh Kudus dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Di mana roh itu berada, ia akan mengalir. Jika tidak mengalir, maka Roh Kudus tidak ada di sana. Maka kita perlu waspada bahwa kepenuhan Roh Kudus ini seharusnya membawa kesaksian hidup yang nyata sebagai seorang Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita akan membahas mengenai karunia roh. Kita akan melihat kesatuan dan keragaman akan karunia-karunia roh yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4-11. Kita dapat melihatnya di sini bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain, ia juga memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Maka kita dapat melihat keragaman dan kesatuan di dalam pembahasan ini. Pertama, kita dapat melihat keragaman dari rupa-rupa karunia, tetapi yang memberikannya yaitu satu, yaitu roh. Kita dapat melihat rupa-rupa pelayanan, tetapi yang menerimanya satu-satu individual. Yang ketiga, kita melihat berbagai perbuatan ajaib, tetapi satu subjek pelakunya. Kita juga melihat bahwa tiap-tiap pribadi menerima karunia dan kadar karunia yang berbeda, tetapi tujuannya itu satu, yaitu untuk membangun sesama dan melayani. Yang terakhir, kita melihat keragaman, yaitu banyak anggota di dalam tubuh Kristus yang berbeda, tetapi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita bisa melihat konfirmasi yang serupa di Efesus 4 ayat 11-16. Saya akan bacakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Maka kita pun dapat melihat keragaman dan kesatuan yang serupa. Rupa-rupa jabatan pelayanan, tetapi satu pemberinya. Tiap ada tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda, tetapi adanya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Adanya rupa-rupa angin pengajaran, tetapi satu kebenarannya. Dan dalam segala hal itu untuk ditujukan ke dalam satu arah, yaitu Kristus sebagai kepala. Dan juga kita melihat ada keberagaman dalam pekerjaan tiap-tiap anggota. Tetapi itu diikat untuk menjadi satu tubuh, untuk melayani Tuhan. Maka kita dapat belajar melalui karunia Roh, walaupun itu berbeda-beda, tapi itu bukanlah pembatas atau benteng yang membuat kita terpisah dan kita mencari hanya orang-orang yang serupa dengan kita. Tetapi jika kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan, itu adalah sarana kita untuk saling membangun dan bersatu untuk melayani Tuhan. Karena mulut tidak akan bisa komplain atau mengeluh kepada kaki, karena kita butuh kaki untuk mengabarkan Injil. Tetapi kaki pun tidak dapat mengeluh kepada mulut, karena kita butuh mulut untuk mengabarkan Injil. Maka, seperti contoh inilah, keragaman menjadi kekayaan jika mempunyai kesatuan iman dan tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar yang mengikat kesatuan dalam keberadaan tubuh Kristus. Mengasihi dan melayani sesama dalam keberadaan masing-masing individu ini menjadi satu kekayaan dan keutuhan tubuh Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.